Hai Sobat BFers, semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama kriminal rilisan tahun 2000 yang berjudul Fiza. Film yang bercerita tentang seorang kakak yang berusaha mencari adiknya yang hilang ketika terjadi kerusuhan beberapa tahun yang lalu. Tapi, sekembali adiknya yang hilang, dia kini telah berubah karena sebuah masa lalu yang kelam terus menghantuinya. Film ini diperankan banyak artis Bollywood ternama seperti Jaya Bachchan, Karisma Kapoor, dan aktor tampan Hrithik Roshan. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Tahun 1993 di Bombay, India. Pemuda ini bernama Aman. Dia adalah pria yang sederhana dan penuh cinta. Aman juga seorang pekerja keras dan memiliki hobi sederhana seperti menggambar. Aman memiliki sebuah keluarga kecil di mana ada seorang ibu dan seorang kakak perempuan yang dia sayangi. Ibu Aman bernama Ibu Nishadbi dan kakak perempuan yang cantik bernama Fija Ikramullah atau biasa dipanggil Fiza. अम्मी और मैं हम कितने खुश थे. Di malam itu, saat Aman hendak tidur, Aman mendengar bunyi sesuatu yang dilemparkan ke kamarnya. Aman keluar dan mengecek keadaan. Ternyata itu adalah perbuatan teman-teman Aman. Mereka memberitahu Aman kalau ada sekelompok orang yang membunuh temannya. Temannya mengajak Aman keluar untuk mengecek keadaan. Aman sempat menolak karena takut akan terjebak dalam kerusuhan. Tapi, karena sikap solidaritasnya, akhirnya Aman pun pergi mengecek keadaan bersama teman-temannya. क्या हुआ फिरोज? अमान, वो हमारे लोगों को चलो. Ternyata kerusuhan di luar semakin memanas, di mana sekelompok orang Hindu mengejar Aman dan teman-temannya. Ibu dan kakaknya pun melihat kejadian itu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi seperti itu. Aman pun hanya bisa menyaksikan temannya saat dibunuh oleh sekelompok orang itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntungnya, Aman masih bisa melarikan diri dari kekejaman orang-orang itu. Kini beberapa tahun kemudian, Mumbai, 1999, Ibu Nisabi mendatangi sebuah kantor polisi. Hal ini telah dilakukan selama 6 tahun hampir tiap minggunya. Itu karena Ibu Nisabi masih terus mencari keberadaan anaknya yang bernama Aman pada polisi. Tapi, polisi wanita ini menegaskan kalau tidak ada kabar yang diterima tentang Aman. Selain itu banyak orang juga yang hilang dalam kerusuhan beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin kepolisian menganggapnya kalau Aman sudah tewas. Tapi Ibu Nisabi masih yakin kalau Aman masih hidup. Dan dia juga yakin kalau suatu hari anaknya akan kembali. तुम्हारे बेटे की कोई खबर नहीं मिली. एक दिन जरूर आएगा. सलाम अलैकुम. Setelah lulus dari kuliahnya, Fija mencoba melamar pekerjaan. Setelah berusaha dan mengantri sejak pagi, ternyata Fija belum beruntung karena lowongan pekerjaan itu telah terisi penuh. Fija pun kembali ke rumah setelah mencoba melamar pekerjaan. Saat macet di perjalanan, tiba-tiba Fija melihat seorang lelaki yang mirip wajahnya dengan Aman adiknya. Fija pun turun dari bajai dan mengejar pria itu. Tapi sayangnya Fija tidak dapat mengejar pria itu. Sesampainya di rumah, Fija mengatakan pada ibunya kalau dia melihat sosok pria yang mirip dengan Aman. Dan Fija yakin kalau itu benar Aman adiknya.
Fija pun meminta izin pada ibunya untuk menggadai emasnya, di mana uang itu akan digunakan untuk biaya mencari informasi keberadaan adiknya. मैं ठीक कह रही हूँ प्लीज अम्मी Fija menemui seorang inspektur polisi di sebuah bar. Fija memberikan sejumlah uang pada polisi itu, supaya Fija bisa mendapatkan informasi tentang adiknya. Tapi sayangnya polisi itu memberitahu kalau Aman sudah dinyatakan tewas dalam berkas pengadilan. Polisi itu meminta Fija untuk melupakan kejadian kerusuhan beberapa tahun lalu, karena dianggap akan membuka luka lama dan akan membuat banyak masalah. Tapi Fija yakin kalau polisi ini sempat bertemu adiknya, dan polisi itu akhirnya mengatakan di mana di saat terjadi kerusuhan, Aman sempat datang ke kantor polisi meminta perlindungan padanya. Tapi si polisi malah mengusir Aman. Aman pun sempat tertangkap oleh sekelompok orang Hindu yang mencoba akan membunuh dan membakarnya. Beruntungnya ada sekelompok orang Muslim yang menyelamatkan Aman, dan polisi ini tidak bisa membantu Fija lebih banyak lagi, karena hanya itu yang dia ketahui. Lalu Fija mendatangi sebuah kantor media cetak. Fija meminta bantuan pada bos media cetak itu untuk mempublikasikan kisahnya. Bos itu sempat menolak karena ini adalah hal yang sensitif. Tapi karena alasan Fija dan bisa meyakinkan bos itu, akhirnya kisah Fija yang mencari adik lelakinya yang hilang dalam kerusuhan itu diterima dan akan dipublikasikan di media cetaknya. Seorang politikus Hindu yang bernama Vikas Singh pun merasa khawatir dengan pemberitaan media itu. Dia meminta anak buahnya untuk mencari orang yang telah menulis kisah ini dan disuruh segera menemuinya. Begitu pula dengan politikus Muslim bernama Syekh Sahib. Dia juga mencari orang yang menulis kisah itu dan meminta untuk bertemu dengannya. Sementara Fija banyak ditemui wartawan dan menanyakan alasan mengangkat kisah berita kerusuhan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Akhirnya Fija menemui politikus Singh dan menunjukkan foto adiknya Aman yang dia cari, karena Fija berharap Singh bisa membantu mengetahui kabar dan keberadaan Aman. Di mana maksud Singh sebenarnya adalah menawarkan Fija untuk bergabung dengan partainya. Tapi tawaran itu ditolak, karena Fija menyadari maksud Singh adalah untuk mendulang banyak suara dari umat Muslim India. Karena Fija yang seorang Muslim pun bisa bergabung dengan partai politik Singh. युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कीजिए। जय हिंद Sebenarnya Aman memiliki seorang kekasih yang bernama Shehnaz. Tapi karena Shehnaz terlalu lama menunggu kehadiran Aman, akhirnya Shehnaz memutuskan menikah dengan pria lain. Di pesta pernikahan Shehnaz, Fija dan ibunya juga menghadiri pesta pernikahan itu. Dan kebetulan dalam pesta itu ada Syekh Sahib yang ikut menghadirinya. Fija pun dipanggil menemui Syekh Sahib yang seorang politikus dari partai Muslim. Syekh Sahib menjelaskan efek yang tidak baik bila Fija terus memberitakan kisah pencarian adiknya yang terjadi pada kerusuhan beberapa tahun lalu. Tapi Fija justru memarahi Syekh Sahib. Dia menjelaskan kalau ini adalah hak seorang kakak yang mencari adiknya yang hilang, bukan karena alasan apapun. सलाम Esok harinya, Fija menemui kekasihnya yang bernama Anirudh. Anirudh mengatakan kalau Fija yakin adiknya masih hidup dan tidak menemuinya. Mungkin saja Aman bergabung dengan sekelompok ekstrim tertentu. Fija pun menunjukkan foto Aman pada Anirudh, dan Anirudh mencocokkan foto itu dengan seseorang yang tertangkap foto di suatu daerah perbatasan. Dan Fija pun akan bersiap mengunjungi daerah itu untuk memastikan keberadaan adiknya. Tibalah Fija di daerah perbatasan. Fija banyak menanyakan orang dan berharap ada orang yang melihat sosok Aman. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun mengenalinya. Sampai Fija bertemu seorang wanita dan menunjukkan foto Aman, dan berharap wanita itu pernah melihat sosok Aman.
Tapi wanita itu malah marah kepada Fija, hingga Fija mendengar seseorang berbicara kalau ada sebuah perayaan di tempatnya. Malam harinya, saat Fija sedang menulis surat untuk ibunya, tiba-tiba Fija mendengar suara mencurigakan di luar. Ternyata di luar telah terjadi perampokan. Karena penasaran, Fija pun keluar dari tempatnya. Dan dia berpapasan dengan seorang pemuda yang matanya terlihat mirip dengan adiknya. Fija pun semakin yakin kalau sosok pria di depannya adalah adiknya. Dan benar juga, wajah di balik kain itu adalah Aman, adiknya yang selama ini Fija cari dan ternyata masih hidup. Fija pun bahagia bertemu dengan adiknya. Fija mengatakan semua kejadian di masa lalu telah berakhir. Dan Fija menanyakan mengapa Aman bersama sekelompok orang melakukan kejahatan. Tapi Aman menepihnya. Dan Aman akan menceritakan kejadian yang dialami saat itu dan bisa sampai bertemu dengan mereka. जिहाद कर रहा हूँ उस दुकान से हमने उतना ही लिया जितना हमारा हक था. Waktu kerusuhan itu, Aman banyak melihat kejadian pembunuhan. Dan yang terlihat jelas, di mana ada seorang lelaki muslim dibunuh di depan anak istrinya. Aman pun mencoba membantu, karena kalah besar Aman sempat kalah dalam perkelahian itu. Untungnya anak yang bapaknya dibunuh tadi membantu Aman. Dan seketika Aman pun langsung menghabisi pria biadab itu. Sampai Aman bertemu seorang anak yang sedang sekarat. Dan Aman membantunya. Aman malah bertemu lagi dengan sekelompok orang Hindu yang akan membunuhnya. Tapi kali ini Aman berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Aman pun berlari setelah kejadian itu. Dan ada seseorang yang melihat Aman. Orang itu pun memerintahkan supaya memasukkan Aman ke dalam mobil. Pria ini bernama Murad Bai. Dia adalah salah satu kepala kelompok ekstrim. Hingga suatu saat Murad Bai memastikan Aman kalau dia akan bergabung dengan kelompoknya atau tidak. Dan Aman saat itu juga langsung masuk dalam kelompoknya. Karena Aman memiliki luka di hati yang mendalam pada kerusuhan itu, hingga tiba-tiba polisi menggerebek persembunyian mereka. Dalam kejadian itu, Aman sempat menyelamatkan Murad Bai dari tembakan polisi. Dan sejak saat itu, Murad Bai merasa berutang nyawa pada Aman. Setelah mendengar cerita Aman, Fija tetap meminta adiknya untuk pulang ke rumah. Di situ juga terlihat Murad Bai dan anak buahnya sedang memantau mereka. Anak buah Murad Bai sempat mengarahkan senapannya pada Aman, tapi ditahan Murad Bai dan membiarkan Aman pulang ke rumah. Hal itu dianggap hutang nyawanya telah lunas pada Aman. देखते हो मुझे कौन रोकता है. चलो चलो अमन. एक कर्ज था जो आज उतर गया. Mereka pun tiba di rumah. Fija membawa Aman kembali ke rumah. Ibunya seperti tidak percaya kalau anaknya yang dicari selama ini benar-benar masih hidup. Terlihat ibunya menangis bahagia akan kehadiran Aman, anaknya. Di taman, ada seorang pria yang diperankan oleh Johnny Lever sedang membawakan lawak di depan umum, atau biasa dikenal stand up comedy. Dan kebetulan Aman dan ibunya sedang berjalan di taman itu. Ibunya menyarankan supaya Aman bergabung dengan keramaian itu supaya dirinya terhibur. Aman pun disambut kakak Johnny dengan komedinya. Tapi tiba-tiba ada dua orang preman kampung mengganggu kakak Johnny. Aman pun bereaksi dan mencoba membela kakak Johnny dari gangguan preman kampung itu. Dihajarlah mereka semua sampai Aman pun membakar motor preman itu. Waktu perkelahian tadi, Aman sempat mendapat sedikit luka di tangannya.
Aman pun pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Aman bertemu mantan kekasihnya dan suaminya. Aman meminta maaf kepada Shehnaz karena tidak bisa mewujudkan mimpinya. Lalu suaminya memberitahu kalau Shehnaz positif hamil, dan perbincangan itu pun berakhir seketika. मुझे माफ करना शहनाज, जो ख्वाब दिखाए थे। तुम कुछ कहकर भी नहीं गए। Come on, mommy dearest. Aman merenung, merasa hidupnya kini tanpa tujuan. Dia merasa tidak berguna karena tidak bisa memberikan apapun pada ibu, kakak, dan mantan kekasihnya. Aman sadar kalau mereka menerima Aman karena dicintai orang terdekatnya. Tapi Aman merasa Aman tidak pantas menerima hal itu. Lalu Aman menemui Murad Bhai di suatu tempat. Aman meminta maaf karena pergi tanpa memberi kabar. Dan dia menyatakan ingin bergabung lagi dengan kelompoknya. Sebenarnya Murad Bhai ragu dan menolaknya. Tapi karena kesungguhan niat Aman, akhirnya Murad Bhai memberi kesempatan kedua pada Aman. मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा आपके साथ। हम दोबारा ये गलती बिल्कुल नहीं। मुराद भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, या मेरा दम घुटता है। लेकिन अब किधर आना ना। Saat sedang berkumpul dan menikmati hiburan di rumah, tiba-tiba datang polisi dan menangkap Aman. Aman ditangkap karena laporan dari preman kampung itu. Mereka melaporkan kalau Aman telah menganiaya dan membakar motor mereka. Saat Aman hendak dibawa ke mobil polisi, kedua preman kampung itu masih saja mengganggu Piza. Sampai hilang batas kesabaran Aman. Aman pun langsung memukuli kedua preman kurang ajar itu. Bahkan Aman menembak mati kedua preman itu di hadapan ibu dan kakaknya. Setelahnya Aman langsung kabur dari tempat kejadian. Ibunya mengalami syok dan trauma akan kejadian itu, hingga dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan menceburkan dirinya ke laut. Saat hendak dikubur, Aman melihat mayat ibunya yang akan dikubur dari kejauhan dan berusaha ikut dalam acara pemakaman itu. Polisi pun mengetahui kalau ada Aman di pemakaman itu, tapi Aman masih bisa meloloskan diri. Di tempat lain, kedua polisi ini bertemu, di mana Singh memiliki rencana untuk bergabung kekuatan politik, dan Singh memberi sebuah tawaran jabatan pada Syekh Sahib. Tawaran itu pun diterimanya, dan di sela obrolan, ternyata mereka berdua adalah orang-orang pelaku intelektual atas kerusuhan beberapa tahun lalu. Berita itu pun diketahui kelompok Murad Bhai. Murad Bhai sangat marah dan kecewa terutama kepada Syekh Sahib, di mana dia seharusnya mementingkan kepentingan umat, tetapi dia hanya mementingkan jabatan. Murad Bhai memiliki rencana akan membunuh kedua politikus itu saat hari pendeklarasian, dan hal itu akan dilakukan oleh Aman. Walau sempat ditentang anak buahnya, tapi Murad Bhai yakin akan kemampuan Aman, dan Aman diminta untuk mempersiapkan dirinya. तैयार करो उसे। Hari itu pun tiba. Shehnaz memberitahu Fiza kalau dia melihat Aman di pusat kota sekitar tempat pendeklarasian. Shehnaz ingin menghentikan Aman, tapi dia tidak bisa karena saat itu sedang bersama suaminya. Singh dan Syekh Sahib pun bertemu di tempat pendeklarasian, dan Aman juga bersiap pada posisinya untuk menembak mereka. Saat situasi dinilai memungkinkan, Aman pun langsung menarik pelatuk senapannya dan tepat mengenai kedua politikus itu. Seketika situasi tempat itu pun menjadi kacau dan berantakan. Anak buah Murad Bhai memberitahu kalau misi sudah berhasil. Tapi Murad Bhai memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Aman. Aman pun tiba.
Beruntungnya, Aman sempat melihat teman kelompoknya mengarahkan senjata ke dirinya. Aman berlari dan bersembunyi di sebuah depo stasiun tua. Tapi Fiza mengikuti dan mencari adiknya. Aman pun keluar dan menemui kakaknya. Fiza mencoba membujuk dan menyadarkan kembali Aman. Tapi Aman merasa puas karena orang seperti Singh dan Sahib pantas mati. Karena kalau mereka mau, mereka bisa melakukan perubahan, bahkan tidak sampai menimbulkan kerusuhan. Aman merasa sudah tidak ada lagi jalan kembali. Dia juga tidak mau mati di tiang gantungan atau polisi, karena kematiannya akan dijadikan suatu kebahagiaan. Aman akan memberikan senjatanya kepada Fiza, tapi dengan syarat Fiza harus menembak mati Aman, karena hal itu dianggap lebih baik. Walau berat hati dan terpaksa, akhirnya Fiza menuruti keinginan adiknya, menembak Aman saat itu juga. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like, comment, and share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa. Supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.